Apakah mungkin kita merasa sudah memberi banyak kepada Tuhan, tetapi sebenarnya kita hanya memberikan sisa dari hidup kita? Jangan-jangan kita tampak religius di hadapan orang lain, tetapi hati kita masih berhitung tentang apa yang tidak ingin kita lepaskan. Makna tersembunyi Alkitab menggali mutiara-mutiara kehidupan yang tersembunyi dan terpendam dalam kitab suci. Selamat datang di channel Makna Tersembunyi Alkitab. Sabtu, 6 Juni 2026. Sabda dan keterhubungan makna. Dalam bacaan Injil hari ini, Markus bab 12 ayat 38 sampai 44, Yesus memperhatikan seorang janda miskin yang memasukkan 2 keping uang ke dalam peti persembahan. Lalu Yesus berkata bahwa janda itu memberi lebih banyak daripada semua orang lain. Mengapa demikian? Bagaimana hal itu bisa dipahami semacam itu? Karena yang lain memberi dari kelimpahannya, sedangkan janda itu memberi dari kekurangannya. Kata yang digunakan dalam bahasa Yunani untuk hidupnya adalah bios, yang berarti bukan sekedar kehidupan secara umum, melainkan seluruh sarana hidup, seluruh nafkah, seluruh yang menopang keberadaannya. Artinya janda itu tidak sekedar memberikan uang. Janda tersebut mempersembahkan dirinya. Menggemakan hal tersebut, Paulus dalam bacaan pertama berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman." Kata Yunani yang dapat ditarik di sini adalah agona, yang berarti perjuangan, pertandingan, atau pergulatan yang menuntut seluruh tenaga dan kesetiaan. Paulus berbicara tentang hidup yang dicurahkan sepenuhnya bagi Tuhan. Berakar pada tema yang sama, pemazmur berseru sebagai berikut, "Jangan membuang aku pada masa tuaku." Kata Ibrani yang dapat ditarik dari sini adalah avaveni, yang berarti meninggalkan atau melepaskan. Pemazmur percaya bahwa Allah tetap setia bahkan ketika kekuatan manusia mulai berkurang. Di sini, sabda seperti saling berdialog satu sama lain
Janda itu mempersembahkan seluruh hidupnya. Paulus mencurahkan seluruh perjuangannya. Pemazmur menyerahkan seluruh masa depannya kepada Tuhan. Saya bertanya pada diri saya sendiri dalam konteks seperti ini, apakah saya sungguh memberi diri kepada Tuhan, atau saya hanya memberikan bagian yang tidak terlalu berharga? Kalau mau ditarik benang merahnya, ada persembahan sejati, ketekunan dalam panggilan, dan memberi diri sepenuhnya kepada Tuhan. Untuk itu, perlu pula belajar dari apa yang dilakukan oleh gereja perdana dan para kudus. Menariknya, Yesus tidak memuji jumlah persembahan. Yesus memuji hati yang ada di balik persembahan itu. Karena dalam pandangan Tuhan, nilai sebuah pemberian tidak diukur dari besar kecilnya jumlah, tetapi dari kedalaman kasih yang menyertainya. Santo Norbertus yang diperingati hari ini juga mengalami perubahan hidup yang fundamental. Dari kehidupan yang nyaman dan penuh kehormatan, ia memilih jalan pelayanan dan pembaharuan. Norbertus belajar bahwa mengikuti Kristus berarti memberikan lebih dari sekedar waktu luang atau sisa tenaga. Ia memberikan hidupnya. Di sini saya teringat perkataan Santo Gregorius Agung sebagai berikut. Amor ipse notitia est. Kasih itu sendiri adalah pengenalan. Kita sungguh mengenal Tuhan bukan pertama-tama melalui banyak teori, banyak konsep, tetapi melalui kasih yang diwujudkan dalam penyerahan diri. Saya sering memberi kepada Tuhan dengan cara yang aman. Saya memberi ketika masih ada banyak cadangan. Saya melayani ketika tidak terlalu mengganggu kenyamanan. Saya berdoa ketika masih ada waktu luang. Berdasarkan bacaan di atas, saya berpikir memang sebenarnya tidak ada yang salah dengan yang saya lakukan tadi. Tetapi Injil hari ini mengajukan pertanyaan yang lebih dalam untuk direnungkan dan selanjutnya untuk dilakukan. Apakah Tuhan sungguh menjadi prioritas hidup saya? Ataukah Tuhan hanya menerima apa yang tersisa setelah semua kebutuhan saya terpenuhi? Janda miskin tadi tidak memiliki banyak hal untuk dibanggakan. Namun justru karena itu ia menunjukkan sesuatu yang sangat besar, yakni kepercayaan. Ia percaya bahwa
hidupnya berada di tangan Tuhan. Untuk itulah persembahan yang paling sulit kita berikan bukan uang, bukan waktu, melainkan kepercayaan penuh. Refleksi, apa yang selama ini paling sulit saya serahkan kepada Tuhan? Apakah saya masih menghitung-hitung pengorbanan yang saya berikan? Apakah saya melayani Tuhan dari kelimpahan atau hanya dari sisa-sisa perhatian dan tenaga saya? Ketika Paulus berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik," apakah saya sedang berlari menuju Tuhan, atau justru berputar-putar mengelilingi kepentingan diri sendiri? Panduan praktis hari ini: luangkan waktu 5 menit dalam keheningan. Tanyakan pada diri Anda, apa satu hal yang masih saya genggam terlalu erat? Mungkin sebuah kekhawatiran, mungkin sebuah ambisi, bisa jadi sebuah luka, dapat pula sebuah rasa aman yang sulit dilepaskan. Lalu serahkan hal itu kepada Tuhan dalam doa yang sederhana. Tuhan, ajarilah aku memberi bukan dari sisaku, tetapi dari hatiku. Tuhan tidak terutama mencari apa yang kita miliki. Tuhan mencari hati yang bersedia mempercayakan seluruh hidupnya kepadanya. Terima kasih telah menyaksikan. Salam sehat, berkat Tuhan untuk Anda semua.